Hai, halo para peserta didik. Di sini bersama Ibu Vero, Ibu akan menjelaskan materi bab 3, yaitu dampak penjajahan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Pada pertemuan ini, kita akan membahas dampak penjajahan bangsa-bangsa Eropa Indonesia di bidang politik, pemerintahan, dan ekonomi. Dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia bisa kita lihat ada 4. Kita akan membahas politik pemerintahan. Yang pertama, yang kedua ekonomi, yang ketiga sosial budaya, yang keempat pendidikan. Namun saat pertemuan ini kita akan hanya membahas politik pemerintahan dan ekonomi saja. Dampak di bidang politik dan pemerintahan kita membahas pada masa kekuasaan VOC, pada masa pemerintahan Daendels, dan pada masa pemerintahan Raffles, dan terakhir pada masa pemerintahan Diabla. Pada masa kekuasaan VOC pada tahun 1602 sampai 1799. Pengaruh VOC di Indonesia diawali dengan kedudukan mereka di Batavia. Dalam perkembangannya, VOC mulai turut campur dalam kehidupan kerajaan-kerajaan lokal. Campur tangan dalam urusan politik kerajaan itu menjadi dampak pada yang bisa kita lihat pengaruh VOC dalam bidang politik dan pemerintahan di Indonesia. Campur tangan dalam urusan politik kerajaan dan disambung dengan cara politik adu domba, yaitu divide et impera yang dijalankan oleh VOC yang menyebabkan perpecahan di kalangan keluarga kerajaan. Seperti apa contohnya bisa kita ketahui, yaitu pada masa kerajaan Banten yang dimana VOC melakukan politik adu domba atau divide et impera terhadap Sultan Haji, yaitu putra mahkota Banten, dengan Sultan Ageng Tirtayasa ayahnya, dimana permasalahannya adalah pergantian kekuasaan. Jadi di sini setelah naik tahta Sultan Haji, setelah melengsarkan ayahnya yaitu Sultan Ageng Tirtayasa, VOC meminta imbalan kepada Sultan Haji agar hak kekuasaan terhadap wilayah Banten bisa dikuasai oleh VOC dengan melakukan monopoli perdagangan, itu dia. Dan di masa pemerintahan VOC ini atau masa kekuasaan VOC ini, penguasa pribumi menjadi bawahan VOC. Karena apa? Karena banyak di sini raja-raja menjalin kerjasama dengan VOC, itu dia. Selanjutnya pada masa pemerintahan Daendels pada tahun 1808 sampai 1811. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels, penguasa pribumi diangkat sebagai pegawai negeri. Mereka menerima gaji secara bulanan dan dilarang menerima upeti. Selain itu mereka juga kehilangan jabatan secara turun-temurun. Karena apa? Seperti apa pada masa pemerintahan Daendels, yaitu Daendels membagi Pulau Jawa menjadi 8 residenan, wilayah besar, itu dia ya. Kedudukan penguasa pribumi semakin merosot. Adanya dualisme pemerintahan. Oke. Untuk di bidang politik pemerintahan yang paling bisa kita ketahui, paling nampak, yaitu adanya dualisme pemerintahan. Dualisme pemerintahan seperti di Bagang, yaitu pemerintahan Eropa. Struktur pemerintahan Eropa di Indonesia yang paling tinggi dipegang oleh residen dan berkedudukan di keresidenan, wilayah besar. Di bawah residen ada asisten residen, menguasai atau mengepalai daerah wilayah yang di bawah keresidenan, yaitu Afdeli. Dan setelah asisten residen, yang paling bawah adalah pegawai kontrolir. Sedangkan di struktur pemerintahan pribumi yang paling tertinggi adalah bupati, memegang daerah kabupaten. Di bawahnya ada wedana, menguasai distrik. Di bawahnya lagi asisten wedana, under distrik. Dan yang paling bawah adalah pejabat desa, menguasai daerah desa, itu dia.
Jadi pada masa pemerintahan Daendels adanya dualisme pemerintahan. Ini adalah contoh atau pemerintahan yang ada pada masa pemerintahan Daendels. Selanjutnya pada pemerintahan Raffles, yaitu bangsa Eropa pada tahun bangsa Inggris pada tahun 1811 sampai 1816. Pada masa pemerintahan Inggris di Indonesia dijalankan oleh Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan sebagai Letnan Gubernur Jenderal yang ditunjuk oleh pemerintah Inggris, yang dimana pada masa pemerintahannya Raffles berupaya mereformasi sistem pemerintahan di Hindia Belanda. Seperti apa? Yaitu pembagian Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Setelah itu, pembaruan dalam bidang ketatanegaraan. Jadi Raffles ini berpandangan liberal, bebas. Jadi berkeinginan untuk mereformasi sistem pemerintahan di Indonesia menjadi sistem pemerintahan Eropa. Dan di masa pemerintahan Raffles juga, Raffles menghapus ikatan feodal dalam masyarakat Jawa. Dan Raffles juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Seperti apa? Yaitu Raffles berupaya membangun sistem peradilan model barat. Walaupun dalam perkembangannya kalangan penduduk pribumi kurang memahami peradilan tersebut. Tapi dampaknya bisa kita ketahui, yaitu para penguasa pribumi tidak mampu mencari keuntungan bagi diri sendiri. Itu dia. Selanjutnya pada masa kolonial Belanda bisa kita ketahui, yaitu pada masa kolonial Belanda ini mulai berlangsung setelah pemerintahan Komisaris Jenderal berakhir dan diganti menjadi sistem tanam paksa yang pada tahun 1830. Sejak saat itu kekuasaan tertinggi di Hindia Belanda dipegang oleh gubernur jenderal. Di masa kolonial Belanda, dampak di bidang politik pemerintahannya bisa kita lihat, yaitu adanya gagasan Pax Neerlandica. Pax Neerlandica yaitu perdamaian Neerlandica. Pax Neerlandica ini adalah penyatuan seluruh wilayah di Hindia Belanda di bawah kekuasaan Belanda. Gagasan Pax Neerlandica ini menjadi cikal bakal wilayah NKRI yang pada akhirnya dan yang terakhir di masa kolonial Belanda lahirlah organisasi-organisasi pergerakan nasional dan terbentuklah Volksraad, yaitu Dewan Rakyat, di mana Volksraad ini menjadi wadah perjuangan para pahlawan agar Indonesia mampu meraih kemerdekaan atau setidaknya menjadi sebuah wilayah otonomi daerah. Itu dia. Selanjutnya kita membahas dampak pemerintahan kekuasaan VOC dalam bidang ekonomi. Dampak ekonominya pada masa ini erat kaitannya dengan praktek eksploitasi oleh VOC di berbagai wilayah di Kepulauan Nusantara sejak tahun 1605. Seperti apa? Yaitu monopoli perdagangan yang dilakukan VOC dipusatkan di Kepulauan Maluku dan Banten. Di Maluku, VOC memonopoli kegiatan perdagangan rempah-rempah, dan di Banten, VOC memonopoli kegiatan perdagangan lada. Monopoli perdagangan ini ternyata berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya bisa kita ketahui, ternyata adanya monopoli perdagangan yang dilakukan VOC ini menyebabkan aktivitas perdagangan dan pelayaran di Indonesia semakin ramai. Yang kedua yaitu pedagang pribumi dapat mengetahui informasi mengenai komoditas yang laku di pasar internasional. Itu dia dampaknya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu VOC menerapkan monopoli perdagangan mengakibatkan rakyat harus menjual rempah-rempah kepada VOC, yang dimana harganya telah ditentukan oleh
pihak VOC-nya. Itu dia. Selanjutnya, pada masa kekuasaan VOC, dampak ekonominya adalah praktik eksploitasi VOC yang juga berkaitan erat dengan kebijakan VOC. Kebijakannya itu adalah Flix Leveranti. Flix Leveranti ini adalah kewajiban rakyat membayar pajak berupa hasil bumi yang tidak dikuasai oleh VOC. Daerah yang tidak dikuasai. Nah, ada daerah yang tidak kuasai, tapi VOC melakukan kebijakan Flix Leveranti, yaitu kebijakan membayar pajak berupa hasil bumi. Itu dia. Sedangkan kontingenten adalah kewajiban rakyat membayar pajak berupa hasil bumi. Secara umum, praktik eksploitasi yang dijalankan VOC berupa penanaman paksa, penyerahan wajib monopoli perdagangan, dan penyewaan pajak. Jadi dalam bidang ekonomi, pemerintahan atau kekuasaan VOC di Indonesia mengakibatkan rakyat menderita. Itu dia. Selanjutnya, dampak di bidang perekonomian pada masa kekuasaan dan pemerintahan Dendles pada tahun 1808 sampai 1811. Dampak ekonominya, pada masa ini ada perubahan sistem perekonomian tradisional menjadi sistem perekonomian modern. Dalam sistem perekonomian modern, tanah-tanah milik raja berubah status menjadi tanah milik pemerintah kolonial. Perubahan status tanah menyebabkan petani wajib membayar pajak penjualan hasil bumi kepada pemerintah kolonial Belanda. Dampak ekonomi paling terasa pada masa pemerintahan Dendles, yaitu pada masa pemerintahan Dendles membangun jalan raya untuk mempercepat pembawaan hasil bumi ke pusat, yaitu membangun jalan raya pos dari Anyer ke Panarukan. Di satu sisi, pembangunan jalan ini mempermudah akses perdagangan. Namun di sisi lain, pembangunan jalan raya pos juga memakan banyak korban. Itu dia. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Raffles pada tahun 1811 sampai 1816, di mana upaya Raffles memberikan peluang ekonomi yang didukung kepastian hukum usaha memunculkan kegiatan perdagangan bebas. Namun kondisi tersebut didukung oleh penerapan sistem sewa tanah atau land rent. Pada masa pemerintahan Raffles, sistem sewa tanah yang diterapkan Raffles mendorong pemerintah kolonial menerapkan pajak tanah. Dan pada pelaksananya, sistem sewa tanah sangat memberatkan rakyat untuk membayar pajak atas sewa tanah. Sebagian besar rakyat bergantung kepada rentenir Tionghoa, yang dimana dampaknya rakyat terlilit utang dan harus kehilangan tanahnya kepada para rentenir Tionghoa. Selanjutnya dan yang terakhir, yaitu pada masa kolonial Belanda, dampak ekonominya yaitu berkaitan erat dengan sistem tanam paksa pada tahun 1830 sampai 1870 dan sistem ekonomi liberal open door policy. Pada masa kolonial Belanda, kebijakan tanam paksa dan ekonomi liberal menyebabkan munculnya kota-kota pusat industri di Hindia Belanda atau Indonesia. Kemunculan kota-kota tersebut diikuti dengan pembangunan jalur transportasi dan berbagai infrastruktur. Dan masyarakat pada masa kolonial Belanda juga mulai mengenal sistem perbankan modern. Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang dampak penjajahan bangsa-bangsa Eropa dalam bidang politik, pemerintahan, dan ekonomi. Mudah-mudahan siswa-siswi dapat memahami materinya. Sampai di sini, akhir kata Ibu ucapkan jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah.